Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Mawardani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang trauma kepala. Di sini ada definisi. Cedera kepala yaitu adanya deformasi berupa penyimpangan bentuk atau penyimpangan garis pada tulang tengkorak. Percepatan dan pelambatan akselerasi yang merupakan perubahan bentuk dipengaruhi oleh perubahan peningkatan pada percepatan faktor dan penurunan kecepatan, serta notasi yaitu pergerakan pada kepala dirasakan juga oleh otak sebagai akibat perputaran pada tindakan pencegahan. Menurut Morton 2012, cedera kepala merupakan cedera yang meliputi trauma kulit kepala, tengkorak, dan otak. Cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai pendarahan interstitial dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Arif Mutakin 2008. Di sini ada etiologinya. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan kendaraan yang lain atau benda lain sehingga menyebabkan kerusakan atau kecederaan kepada pengguna jalan raya. Yang kedua yaitu jatuh. Menurut KBBI, jatuh didefinisikan sebagai terlepas, turun atau meluncur ke bawah dengan kecepatan karena gravitasi bumi, baik ketika masih digerakkan turun maupun sesudah sampai ke tanah. Yang selanjutnya kekerasan. Menurut KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai suatu perihal atau perbuatan seorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik pada barang atau orang lain secara paksa. Di sini ada manifestasi klinis. Ada cedera kepala ringan sampai sedang. Yang pertama, disorientasi ringan, amnesia post-trauma, hilang memori sesaat, sakit kepala, mual dan muntah, vertigo dalam perubahan posisi. Yang ketujuh, gangguan pendengaran. Cedera kepala sedang sampai berat. Yang pertama ada edema pulmonal, yang kedua ada kejang, yang ketiga ada infeksi, yang keempat ada herniasi otak, yang kelima hemiparese, yang keenam gangguan akibat saraf kranial. Di sini ada patofisiologinya. Macam-macam trauma kepala. Yang pertama, trauma tajam adalah trauma oleh benda tajam yang menyebabkan cedera setempat dan menimbulkan cedera lokal. Kerusakan lokal meliputi kontusio cerebral, hematom cerebral, kerusakan otak sekunder yang disebabkan perluasan massa lesi, pergeseran otak atau hernia. Yang selanjutnya ada trauma tumpul. Adalah trauma oleh benda tumpul yang menyebabkan cedera menyeluruh atau difusi. Kerusakan menyebar secara luas terjadi dalam 4 bentuk: cedera akson, kerusakan otak hipoksia, pembengkakan otak menyebar, hemoragi kecil multiple pada otak, terjadi karena cedera menyebar pada hemisfer cerebral, batang otak atau kedua-duanya. Di sini ada penata laksanaannya. Yang pertama ada undang pembedahan. Glukotiroid, dexamethasone untuk mengurangi edema. Yang kedua, diuretik osmotik manitol diberikan melalui jarum dengan filter untuk mengeluarkan kristal-kristal mikroskopis. Yang ketiga, diuretik lob. Yang keempat, obat paralitik. Selanjutnya ada pembedahan. Yang pertama, mengatasi subdural atau epidural hematoma. Yang kedua, mengatasi peningkatan tekanan kranial yang tidak terkontrol. Yang ketiga, mengobati hidrosefalus. Di sini ada konsep asuhan keperawatan. Pengkajian ABCDE. Yang pertama ada airway dan cervical control. Hal pertama yang dinilai adalah kelancaran airway. Meliputi pemeriksaan adanya obstruksi jalan nafas yang dapat disebabkan benda asing, fraktur tulang wajah, fraktur mandibula atau maksila, fraktur laring atau trakea. Dalam hal ini dilakukan chin lift atau jaw thrust. Selama memeriksa memperbaiki jalan nafas, harus diperhatikan bahwa tidak boleh dilakukan ekstensi, fleksi, atau rotasi dari leher. Breathing and ventilation.
Jalan nafas yang baik tidak menjamin ventilasi yang baik. Pertukaran gas yang terjadi pada saat bernafas mutlak untuk pertukaran oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ventilasi yang baik meliputi fungsi yang baik dari paru, dinding, dada, dan diafragma. Selanjutnya ada sirkulasi dan hemoragi kontrol. A. Volume darah dan curah jantung. Kaji pendarahan klien. Suatu keadaan hipotensi harus dianggap disebabkan oleh hipovolemia. 3. Observasi dalam hitungan detik dapat memberikan informasi mengenai keadaan hemodinamik yaitu kesadaran, warna kulit, dan nadi. B. Kontrol pendarahan. Lakukan balut, tekan, dan luka terbuka. Disability. Penilaian neurologi secara cepat yaitu tingkat kesadaran, ukuran, dan reaksi pupil. Exposure dan environment control. Dilakukan pemeriksaan fisik head to toe untuk memeriksa jejas. Di sini ada diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan yang biasanya muncul pada pasien trauma kepala antara lain yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan persepsi sensori, nyeri akut, dan gangguan mobilitas fisik. Tujuannya, SLKI, perfusi cerebral. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan keadekuatan aliran darah cerebral untuk menunjang fungsi otak meningkat. Kriteria hasil 1. Tingkat kesadaran meningkat, 2. Kognitif meningkat, 3. Tekanan intrakranial menurun, sakit kepala menurun, nilai rata-rata tekanan darah membaik, kesadaran membaik, tekanan darah membaik, refleks saraf membaik. Pola nafas setelah dilakukan asuhan keperawatan diharapkan inspirasi dan atau ekspirasi yang memberikan ventilasi adekuat membaik. Kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan otot bantu nafas menurun, penunjang fase ekspirasi menurun, nafas cuping hidung menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik. Di sini ada intervensi keperawatan. Manajemen peningkatan intrakranial. Observasinya 1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor tanda atau gejala peningkatan TIK, yang ketiga monitor MAP, yang keempat monitor status pernafasan, yang kelima monitor intake dan output cairan terapeutik, yang keenam berikan posisi semi fowler, ketujuh cegah terjadinya kejang, kedelapan hindari pemberian cairan IV hipotonik, yang ke-9 atur ventilator agar pH CO2 optimal, yang ke-10 pertahankan suhu tubuh normal. Di sini ada kolaborasinya. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu, kolaborasi pemberian diuretik, osmosis jika perlu. Manajemen jalan nafas. Observasinya yang pertama monitor pola nafas, yang kedua monitor buih napas tambahan, yang ketiga monitor sputum terapeutik, mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan jauh teras, posisi yang semi fowler atau fowler, lakukan penghisapan nadi kurang dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, ajarkan teknik baku efektif. Kolaborasinya kolaborasi pemberian bronchodilator ekspektoran mukolitik jika perlu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.